Hai, selamat datang di channel LB Official. Negeri Burung Kiwi. Selandia Baru adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, kira-kira 1.500 km di tenggara Australia, di seberang laut Tasman, dan kira-kira 1.000 km di selatan negara-negara kepulauan Pasifik, yakni Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Negara ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta beberapa pulau lainnya yang lebih kecil. Karena letaknya yang jauh, Selandia Baru merupakan kepulauan terakhir yang didiami oleh manusia. Mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa dari Eropa, sedangkan pribumi Maori adalah minoritas terbesar, diikuti oleh orang-orang keturunan Asia. Bahasa Inggris dan bahasa Maori adalah bahasa-bahasa resmi dengan bahasa Inggris yang mendominasi. Bentuk pemerintahan negara Selandia Baru yaitu kesatuan parlementer monarki konstitusional. Ibu kota negara Selandia Baru yaitu Wellington, dan kota terbesarnya yaitu Auckland. Selandia Baru termasuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dalam beberapa hal. Selandia Baru termasuk dalam salah satu negara terbaik, misalnya pada Indeks Pembangunan Manusia yang menempatkan Selandia Baru pada urutan ketiga. Ekspor merupakan andalan utama perekonomian negara ini, sehingga dampak perekonomian dunia akan berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi negara ini. Selandia Baru memiliki landscape alam yang menakjubkan dengan deretan pegunungan dan padang rumput yang luas. Tak heran jika populasi domba dan sapi di negara ini cukup banyak. Tapi, benarkah jumlah domba dan sapi di Selandia Baru lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia? Berdasarkan survei, ternyata benar jumlah hewan ternak di Selandia Baru lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Wow, unik banget ya. Tidak hanya pemandangan alamnya yang begitu mempesona, Selandia Baru juga menyuguhkan wisata budaya yang tak kalah menariknya. Tak heran bila Selandia Baru diserbu wisatawan dunia untuk berlibur. Selandia Baru memiliki suku asli yang bernama suku Maori. Suku ini memiliki kebudayaan yang melimpah. Belum lengkap rasanya liburan di Selandia Baru tanpa bertemu dan berinteraksi dengan suku Maori. Wisatawan biasanya akan disambut dengan upacara tradisional penyambutan tamu dari suku Maori yang begitu istimewa. Sambutan tersebut berupa tari-tarian, nyanyi-nyanyian, dan salam khas Maori. Selandia Baru menyimpan banyak sekali destinasi wisata yang sangat mengagumkan untuk dikunjungi. Berikut beberapa destinasi menarik negeri Kiwi yang telah LB Official rangkum. Milford Sound. Milford Sound adalah sebuah tempat tujuan wisata paling terkenal di Selandia Baru. Tempat wisata ini terletak di daerah Taman Nasional Firland dan situs warisan dunia Te Waiponamu. Milford Sound membentang sepanjang 15 km ke pedalaman dari Laut Tasman dan dikelilingi oleh batu-batuan setinggi 1.200 meter. Milford Sound mempesona dalam cuaca apa saja. Tebing Fjord
menjulang vertikal dari perairan gelap. Puncak-puncak gunung mencapai langit dan air terjun bergemuruh ke bawah. Beberapa di antaranya mencapai ketinggian 1000 meter. Saat hujan turun di Milford Sound, air terjun itu mengwisatakan diri dengan efek menakjubkan. Para penggemar petualangan mungkin juga ingin mencoba naik kayak laut, menyelam, atau bertamasya sambil terbang. Waitomo Cave. Di bawah perbukitan hijau Waitomo terdapat labirin penuh gua, lubang runtuhan, dan sungai bawah tanah. Nama kawasan ini berasal dari bahasa Maori, Wai yang berarti air dan Tomo yang berarti lubang. Goa-goa ini diukir oleh aliran sungai bawah tanah yang mendesak melewati batu gamping lunak selama ribuan tahun. Banyak di antaranya memiliki stalaktit yang bergantungan dari langit-langit dan stalagmit yang mencuat dari lantai gua. Kerucut-kerucut lancip dari batuan berlapis yang dibentuk sepanjang berabad-abad oleh tetesan air. Dinding goanya dihiasi oleh jutaan cacing pendar setempat. Cara termudah untuk mengunjungi goa adalah dengan tur jalan kaki atau naik perahu. Jika wisatawan suka berpetualangan, cobalah pengalaman unik arung jeram di bawah tanah. Wisatawan akan merangkak, berenang, dan mengambang melintasi goa dengan perahu karet. Cara manapun yang wisatawan pilih untuk menjelajahi Waitomo Cave, wisatawan pasti sepakat bahwa goa-goa ini sungguh merupakan keajaiban alam. Hot Water Beach. Pantai yang berada di kawasan pantai timur Coromandel Peninsula ini memiliki fenomena alam yang bisa dibilang unik. Di pantai yang terletak 175 km dari kota Auckland ini, para wisatawan bisa berendam air panas di pantainya. Sesuai dengan namanya, Hot Water Beach, pantai ini bisa jadi tempat berendam air panas. Uniknya, air panas tersebut bukan berasal dari air laut, melainkan dari air yang ada di bawah pasir. Namun, kolam air panas alami ini hanya bisa diakses pada saat tertentu. Seringnya, wisatawan memenuhi area pantai ini saat air laut sedang surut. Karena pada saat surut itulah pasir di pantai ini bisa digali dan akan mengeluarkan air panas. Suhu air panas di sini bisa mencapai 64 derajat Celcius. Wow! Para wisatawan biasanya mengeruk pasir dengan kedalaman sekitar 1/4 meter sampai air panas keluar dan mengisi kolam buatan mereka. Ada juga wisatawan yang datang bergerombol memutuskan untuk mengeruk pasir dengan lebar dan cukup besar, bisa mencapai 3 meter. Setelah air panas memenuhi kolam tersebut, mereka akan berendam bersama-sama di kolam besar tersebut. Danau Tekapo. Bersih, sejuk, dan indah, itulah 3 kata yang menggambarkan salah satu danau di Selandia Baru. Danau yang kabarnya menjadi salah satu yang tercantik di negeri Kiwi ini bernama Tekapo. Suguhan air berwarna biru kehijau-hijauan dengan latar belakang gunung yang menjulang tinggi membuat Danau Tekapo sedap dipandang mata. Apalagi saat musim dingin, puncak gunung akan diselimuti salju, membuat danau semakin cantik. Dan pada bulan tertentu,
Pemandangan di danau ini dilengkapi dengan hamparan bunga lumpin yang semakin memanjakan mata. Karpet bunga cantik berwarna ungu dan putih yang sedang bermekaran bisa dinikmati pada bulan November hingga Desember. Bunga setinggi 1,5 meter akan berjejer rapi di sepanjang danau. Pemandangan cantik di sekitar danau semakin sempurna dengan langit bersih dan cerah pada siang hari. Sedangkan saat malam tiba, langit akan menjadi gelap dan dihiasi dengan jutaan bintang yang berkelap-kelip. Saking indahnya, Danau Takepo menyabet gelar UNESCO Dark Sky Reserve. Tentu, dengan gelar ini menjadikannya sebagai lokasi yang tepat untuk menikmati bintang. Auckland War Memorial Museum. Auckland War Memorial Museum adalah salah satu museum yang paling penting untuk mengenang sejarah peperangan Selandia Baru. Museum ini adalah salah satu museum dan war memorial paling penting di Selandia Baru. Sedangkan bangunannya sendiri adalah salah satu bangunan paling ikonik di kota Auckland. Museum ini dibangun pada tahun 1920-an dengan gaya neoklasik dan berlokasi di pusat kota Auckland. Museum tersebut menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah dan awal mula terbentuknya Selandia Baru. Koleksi-koleksi yang ada di dalamnya termasuk yang berkaitan dengan Maori, suku asli Selandia Baru. 1,5 juta spesimen sejarah alami dan eksibisi permanen tentang Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Berkunjung ke sini akan memberikan wisatawan pengetahuan dan wawasan baru tentang negeri Kiwi yang selama ini mungkin tak pernah wisatawan ketahui. Seperti tentang bagaimana orang-orang Maori bisa sampai ke Selandia Baru. Bagaimana Selandia Baru menjadi daratan terakhir di bumi yang dihuni manusia, hingga mengungkap misteri asal-muasal orang-orang suku Maori itu sendiri. Gimana nih guys, setelah nonton video tadi? Ada yang ingin berkunjung? Oke, jangan lupa ya subscribe dan komennya. Terima kasih.